di Dinas Perpustakaan itu ada bidang layanan perpustakaan, ada bidang deposit, ada bidang pengembangan perpustakaan. Dan bahkan kemarin ada anggota polisi kita dari Kapuas Hulu itu juga menerima penghargaan dari Perpusnas ya, karena termasuk pegiat literasi ya untuk pergi ke desa-desa binaan di Kapuas Hulu. Dan saya terima kasih kepada penggiat literasi ya. Penggiat literasi ini ada penulis ya, ada yang bergerak di taman bacaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya Wati Susilawati akan menemani waktu kalian hingga 30 menit ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah dunia digitalisasi. Kita tahu, bicara era digitalisasi, kita bicara ruang yang tanpa batas. Nah, ruang tanpa batas ini memiliki banyak hal-hal, baik itu positif dan negatif. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, terutama bagi semua kalangan, tidak termasuk baik itu kalangan milenial, bahkan era kalangan generasi Z. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih peran-peran stakeholder atau dinas-dinas terkait dalam memerangi kejahatan yang ada di dunia maya, yang ada di era-era digitalisasi yang mungkin tidak semua paham akan aturan mainnya. Nah, bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar, Pak Sugeng Haryadi. Ya. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk pemirsa dari Insight Pontianak. Salam jumpa ya, mungkin jumpa perdana dengan saya. Ya, mudah-mudahan kita ke depan bisa terus bersama-sama untuk meningkatkan literasi ya, khususnya di generasi milenial, generasi Z tentang literasi digital, sehingga dengan kemampuan literasi digital kita berada di posisi yang benar dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan proporsi gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan hal-hal teknologi informasi itu sebagai hal yang positif mendukung kesuksesan kita sesuai dengan kebutuhan kita, baik kita itu pelajar, mahasiswa maupun sudah bekerja. Itu saya rasa itu yang pertama dari saya. Terima kasih. Pak, sebelum kita masuk ke topik menarik kita, mungkin bisa Bapak jelaskan apa sih peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan? Kalau kita tarik kan kok ada ya hubungan dengan digital itu. Bisa dijelaskan apa sih peran yang bisa Dinas lakukan untuk setidaknya mensosialisasikan bagaimana sih literasi, bagaimana sih digitalisasi. Ya, jadi sesuai dengan peraturan gubernur ya nomor 128 tahun 2021 bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu memang mengemban dua kunci ya, dua kunci amanah atau kalau kita dalam bahasa birokrasinya itu ada indikator kinerja utama. Jadi yang pertama yaitu meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kalimantan Barat itu melalui bidang perpustakaan, di mana di Dinas Perpustakaan itu ada bidang layanan perpustakaan, ada bidang deposit, ada bidang pengembangan perpustakaan, dan satu lagi itu di bidang kearsipan. Nah, itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu selaku lembaga kearsipan daerah itu yang bertanggung jawab terhadap tata kelola kearsipan di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai leading sektor ya. Jadi untuk pengawasan sampai
kepada penyusutan dan penyusutan atau pemusnahan arsip dan juga sampai arsip itu menjadi arsip statis sehingga menjadi memori kolektif bangsa bagi arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah bagi Kalimantan Barat. Nah, jadi ada dua misi utama itu yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Untuk di bidang perpustakaan, jadi memang dalam rangka peningkatan indeks literasi masyarakat, jadi kita ketahui ya kalau dulu memang kita perpustakaan itu konvensional ya, cenderungnya hanya baca buku, pinjam buku. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi di Provinsi Kalimantan Barat di perpustakaan pun sudah ada juga namanya buku-buku digital ya yang bisa diakses oleh masyarakat ya baik anggota maupun non anggota ya. Jadi silakan pada kesempatan yang baik ini saya terima kasih kepada Insight Pontianak atas undangannya dan harapan saya ini bisa terus berlanjut dalam rangka membangun literasi di Kalimantan Barat. Jadi kami sampaikan pada kesempatan ini kepada masyarakat Kalimantan Barat, khususnya ya yang di Kota Pontianak, mungkin di Kuburaya yang terjangkau lah dengan perpustakaan kami undang ya untuk datang di perpustakaan. Silahkan mungkin pertama melihat-lihat buku dulu ya, membaca dan mungkin juga melihat apa yang kami punyai tentang referensi ya buku-buku kami yang ada baik agama, sosial, budaya, sejarah, juga ilmu pengetahuan dan juga buku tentang anak ada. Jadi kami dari anak-anak PAUD, dari SD, ada yang rombongan bawa gurunya, kami menerima ya silahkan. Jadi ini memang terbuka untuk masyarakat Kalimantan Barat perpustakaan dan ada layanan internet gratis juga. Jadi kalau yang adik-adik mahasiswa ya mungkin yang ya kirimannya nyendat, mungkin kalau mau ke kafe juga Boleh Pak ya. ya perlu pesan minuman kan untuk mengakses itu kan luar biasa. Tapi kalau di perpustakaan Anda 0 rupiah datang bisa menggunakan internet kami gratis. Nah, itu. Jadi dan mulai tanggal 8 Januari kemarin kita sudah mulai layanan sampai jam 8 malam karena kemarin pandemi 2020, 21, 22 itu memang kita dari jam 8 pagi sampai jam 15.30. Namun demikian karena sudah pandemi ya, istilahnya mudah-mudahan turun, tidak ada. Jadi kita sudah mulai pelayanan sampai malam. Jadi kami persilahkan ya masyarakat, mahasiswa untuk datang ke Perpustakaan Kalimantan Barat. Oke. Bisa dikatakan Dinas Perpustakaan sudah mulai normal Pak ya untuk segala aktivitasnya. Nah tadi saya sempat disinggung masalah buku dan digital. Bisa dikatakan kok sekarang ini kan kita bicara digitalisasi, pasti tidak terlepas dari yang namanya buku dan digitalisasi. Maksudnya kalau kita gabung buku digital ini kan salah satu yang cukup menarik minat untuk kalangan-kalangan milenial. Kalau dulu kan mungkin di kalangan milenial atau generasi Z itu kan agak susah Pak ya untuk mengaksesnya kayak gitu. Kira-kira kalau di dinas ini ada berapa koleksi buku digital yang bisa diakses gratis untuk membaca? Jadi buku yang bisa diakses itu ada 73.000 sekian ya. Terus kemarin di akhir tahun 2002 kami juga membeli buku digital lagi ada 900 judul ya. Jadi itu silahkan diakses. Tapi memang begini ya. Jadi saya dulu berasumsi bahwa buku digital itu bebas sebebas-bebasnya ya. Satu buku bisa diakses oleh berapa orang. Rupanya tidak. Jadi buku digital pun sama dengan buku manual ini, seperti yang buku saya pegang. Kalau saya beli di perpustakaan provinsi 5 buku dengan judul X,
jadi kalau buku X ini udah dibaca 5 orang dipinjam, jadi habis. Jadi tidak bisa. Jadi bukan kayak seperti berita koran misalnya ya, beda inset lah misalnya tentang Pak Gubernur dibaca ribuan orang Iya, bisa. iya, iya, bisa ya. Tapi kalau buku ini rupanya ya itu tadi pinternya penerbit juga ya karena memang bisnis juga ya. Ya. Jadi ini kalau kita beli buku ya 5 buku aja. Jadi buku itu udah dipinjam, kalau belum dikembalikan orang lain tidak bisa baca buku ini. Gitu. Jadi saya kira dulu pinjam 1 buku udah diakses masyarakat sekalbar itu silakan bisa, enggak Ternyata seperti sama itu. sebenarnya dengan Ya, buku fisik Pak ya ya. betul. Cuma ini tidak ada fisiknya aja. Jadi gitu. Jadi ini tidak ada fisiknya, ya cuma disimpan di cloud, jadi bisa diakses secara digital, jadi tanpa membawa fisiknya. Nah, gitu. Tapi ya sama pada prinsipnya ya kita juga beli dengan satuan juga gitu. Ya, gitu. Tapi bedanya kalau di dinas gratis Pak ya. Ya kalau di dinas kita gratis semuanya, tidak ada layanan yang berbayar gitu. Oke, Pak kalau kita lihat kita harus mengakui bahwa literasi atau membaca buku dan literasi anak-anak muda di Kalbar kan sangat minim Pak ya. Yeah. Bagaimana sih optimisnya seorang dinas bisa oke dengan adanya buku digital ini saya bisa merangkul generasi Z untuk setidaknya datang ke perpustakaan hanya untuk membaca. Ya. Jadi begini ya, memang kalau namanya untuk menumbuhkan ya minat baca, baik itu melalui buku digital maupun melalui buku yang konvensional ya itu memang perlu dilatih ya. Jadi perlu dilatih, tidak serta-merta mereka dibawa ke perpustakaan langsung dia akan gemar gitu juga ya, tapi memang itu harus dilatih dari usia dini ya. Bahkan saya menyambut baik ini ada beberapa TK ya atau pendidikan PAUD itu yang rajin berkunjung membawa peserta didiknya ke perpustakaan, dan pada forum ini juga saya mengharapkan ya kepada pasangan muda ya, kepada yang sudah mempunyai putra-putri ya, ini diwajibkan lah ya, mungkin dibuat ya semacam aturan lah di rumah, mungkin menonton TV jam berapa, nanti jam sore atau mungkin setelah sholat maghrib bagi yang muslim mungkin bisa ada aturannya harus membaca mungkin mungkin 30 ya sampai 50 menit misalnya untuk membiasakan. Kalaupun belum bisa baca mungkin bisa diceritakan, dibacakan atau bisa ditunjukkan gambar-gambar sehingga untuk melatih keingintahuan anak kita gitu. Jadi memang ini semuanya harus dilatih, dan harapan saya ini bisa dicontoh ada di SMP 10, kemarin saya dari studio TV ya, tidak saya sebut namanya. Jadi itu diwajibkan setiap anak itu 15 menit sebelum belajar itu membaca buku apa saja. Jadi mereka membuat resume, dicatat, nanti setiap akhir minggu akan dikumpulkan ke wali kelasnya tentang apa-apa yang dibaca itu. Jadi ini sangat baik untuk menumbuhkan minat baca ya. Jadi memang ini harus dibiasakan, dilatih, jadi tidak serta-merta ya kita bawa langsung suka ya, tapi memang intinya peranan keluarga juga guru tentunya dan juga kita dari stakeholder juga pemerintah yang menyiapkan ya fasilitas, dan harapan saya juga dalam rangka meningkatkan indeks literasi digital walaupun kita kemarin berdasarkan survei dari Kominfo kita sudah peringkat 2 Mbak ya, di bawah DIY ya.
Itu harapan saya kepada bapak-bapak kepala desa maupun ibu kades melalui dana desa itu bisa untuk belanja kuota internet ya untuk masyarakatnya itu internet gratis lah. Jadi dalam rangka mengedukasi juga dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat ya sehingga anak-anak pelajar bahkan mungkin ibu-ibu rumah tangga atau pelaku-pelaku usaha ini bisa membuka informasi dan bisa meniru bahkan yang sudah mengerti bisa memasarkan produk-produknya melalui marketplace sehingga dengan internet gratis yang ada di desanya sehingga dengan adanya teknologi informasi ini tentunya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa ya walaupun letaknya di desa istilahnya kalau pengetahuan digital kita mumpuni ya barang-barang kita tidak apa ya memungkinkan sekali dengan pasar digital ini ya tadi disampaikan Mbak Wati tanpa batas ya tanpa ruang istilahnya itu bisa menembus ke dunia mana saja ya dengan melihat uploadan produk kita orang luar tertarik bisa saja itu bisa Iya, betul dibeli ya betul betul. contohnya seperti mungkin tenun-tenun ikat seperti karya-karya anyaman-anyaman yang sangat menarik bagi orang-orang luar sana karena memang mereka mengurangi produk-produk plastik ya kalau yang sifat kerajinan tangan yang bahannya dari kayu, dari akar-akar, dari rotan itu sangat diminati dan itu merupakan ya peluang melalui eh, teknologi informasi ini bisa dipasarkan ke Oke. marketplace gitu. Oke. Tadi sempat juga disinggung Pak mengenai kebiasaan, maksudnya Ya, kebiasaan di lingkungan ya, keluarga, bagaimana ya, sih menumbuhkan ya, minat baca sedari dini, ya, sedari mungkin usia-usia yang ya, golden age ya, untuk anak-anak di bawah 10 tahun. ya, Pak, kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini tidak hanya Pontianak sih, beberapa daerah di Kalbar itu banyak sekali peran-peran swasta, itu baik itu lembaga non-profit ya, ataupun perorangan ya, yang membuka perpustakaan keliling atau ya, perpustakaan mandiri kayak ya, gitu, ya, terutama di desa-desa terpencil, Pak. ya, Kayak gitu. ya. Pak, sejauh mana sih peran-peran perpustakaan swasta ini dalam Hmm. menguatkan kerja-kerja dinas perpustakaan, terutama di daerah terpencil seperti Ya. itu. Ya, jadi itulah ya. Jadi dari pemerintah memang kita tidak bisa bekerja Kerja sendiri, Pak sendiri ya. ya, tapi kita memang harus bermitra dan saya terima kasih kepada penggiat literasi ya. Ya, penggiat literasi ini ada penulis ya, ada yang bergerak di taman bacaan masyarakat walaupun mungkin standar mereka itu belum standar perpustakaan, tapi intinya kan di situ ada layanan untuk peminjaman buku juga ya. Jadi kalau jumlah koleksinya memang belum memenuhi, tapi itu sangat baik ya dan saya berterima kasih sekali bahkan kemarin ada anggota polisi kita dari Kapuas Hulu itu juga menerima penghargaan dari Perpusnas ya karena termasuk penggiat literasi ya untuk eh, pergi ke desa-desa binaan di Kapuas Hulu sana untuk mendorong masyarakat ya untuk giat ya untuk membaca, menumbuh kembangkan minat baca gitu. Jadi ini kemarin salah satu penggiat literasi kita mendapat penghargaan di tahun 2022 dan di samping itu juga kemarin juga sudah dikukuhkan itu pengurus wilayah Taman Baca Masyarakat Kalimantan Barat. Nah, melalui forum-forum itu harapan saya karena mereka di grassroots ya di masyarakat di bawah dan tadi sampai daerah-daerah terpencil ya itu uh, menjadi ujung tombak ya di samping di sekolah-sekolah tentunya di sekolah-sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di SMP SMA
itu juga ada perpustakaan. Jadi saling menguatkan ya dengan adanya Taman Bacaan Masyarakat. Dan kemarin di salah satu forum di Kuburaya saya sampaikan apabila keterbatasan buku ya misalnya buku yang di Taman Bacaan itu sudah habis dibaca oleh masyarakat sekitar, ini bisa di rolling ya, bisa di rolling antar taman bacaan itu tukar apa buku ya, tukar buku sehingga mungkin yang ada di Punggur dengan ada di Raso mungkin ceng ya bukunya kita tukar koleksi tukar yang ya tidak Pak ada ya. sehingga itulah untuk menambah wawasan karena kadang-kadang kalau anak-anak yang sudah suka benar membaca itu semua buku yang ada di taman bacaan itu udah habis. Udah habis Nah, Pak ya. dia perlu Tinggal bingung buku-buku lagi mau baru. kemana lagi saya untuk Ini membaca buku ya baru. itu. Jadi itu ya, tapi kita ya saya cukup optimis dan dengan adanya kemarin pandemi COVID ya sebenarnya itu memang ya musibah bagi kita, tetapi di sisi lain juga itu berperanan sangat besar sekali ya dalam rangka meningkatkan literasi digital ya karena kita kalau tidak pandemi COVID ya mungkin Susah Pak ya. ya Susah tidak untuk akan membuat. dipaksa, betul. Kita menguasai teknologi bagi guru-guru juga bagi siswa kita itu kalau SMA ya sekitar 200-an ribu lebih ya, mereka harus belajar Zoom, bagaimana mengerjakan tugas dan dikirim belajarnya melalui online ya, sehingga guru-guru juga yang dulunya tidak pernah mengajar via online, ini mengajar online. Ini memang ya sangat luar biasa dengan adanya pandemi ini. Di sisi lain memang secara ekonomi ya kita dirugikan, tetapi secara teknologi kita diuntungkan karena dipaksa masyarakat menggunakan teknologi Teknologi Pak ya. informasi ini. Oke. Nah, dipaksa menggunakan teknologi eh, seperti sekarang ini. Ya, Pastinya ini erat kaitannya dengan digitalisasi nih Pak. ya, Maksudnya ketika mereka udah mulai menggunakan teknologi, ya, mereka akan mulai melek ya, informasi. ya, Apalagi itu informasi digitalisasi, ya, apalagi ketika literasinya sangat minim. ya, Nah, tadi kita sempat membahas mengenai perpustakaan, minat baca, itu kan salah satu dampak-dampak literasi Pak ya, ya, yang ingin digaungkan oleh ya, pemerintah. ya, Tapi bagaimana ketika kita bicara dampak negatif ya, dari literasi digital itu ya, sendiri? ya, Terutama kalangan-kalangan yang masih belum bisa mencerna informasi, sebuah informasi, ya, sebuah review ya, seperti itu. ya. Nah, kalau Bapak melihat tahun 2021 sampai sekarang itu gerbangnya literasi mulai Ya, mulai puncaknya seperti ya, itu. Nah, nanti di tahun-tahun berikutnya ke depan ini ya, adalah masalnya, maksud ya, ramai-ramainya orang udah mulai migrasi ke platform digital ya. seperti itu. Nah, bagaimana dinas atau Bapak sendiri atau program dari provinsi Ya. untuk mengurangi dampak-dampak negatif Ya. dari digitalisasi ini, Pak? Ya, jadi memang ya kita bersama-sama ya dari instansi pemerintah ini selalu mengadakan sosialisasi ya, terutama dengan pegiat literasi, juga dari Kominfo, itu 4 pilar literasi digital ya. Jadi yang pertama adalah kecakapan digital ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi itu untuk berkomunikasi, berhubungan dengan masyarakat, bersosialisasi ya. Nah, terus ada juga kultur digital atau budaya digital. Jadi bagaimana ya kita bisa bermain di media sosial itu tapi sesuai dengan budaya. Ada etika digital juga dan yang terakhir tadi keamanan digital. Nah, ini yang juga perlu ya dipahami oleh seluruh masyarakat karena memang sekarang sangat marak ya penipuan-penipuan ya bisa melalui aplikasi, melalui berita atau melalui iming-iming ya biasanya
kadang-kadang ada Anda mendapat hadiah, ada Oh, sebuah itu produk saya banyak didiskon itu, Pak. sangat besar, seperti itu. Termasuk kadang-kadang ya begini, mohon maaf ini mungkin bagi ya saya termasuk mungkin yang muslim ya, kadang-kadang kita meneruskan berita, misalnya baca berita ini sampai habis, apabila Anda meneruskan, Anda akan mendapat Pahala. pahala. Seperti itu kok nyaman benarannya mendapatkan, terus kita mendapat pahala seumur hidup, memang iya gitu kan. Nah seperti itu mungkin ini ada orang-orang yang ya mungkin bisnis di bidang kuota ya, mungkin semakin banyak berita itu Ya, dikirim, iya. semakin banyak kuota internet yang habis, Habis, Pak. sehingga kan laku itunya gitu ya. Jadi inilah kadang-kadang kita yang perlu kita pahami ya, mengenai berita-berita itu benar atau enggak. Dan yang paling penting karena memang apa ya, tadi dengan teknologi informasi kita tidak saling ketemu ya, tetapi kita eee, terjadi saling menghujat ya atau bullying, itu jangan sampai terjadi. Dan bahkan mungkin ya kita tidak usah tutup-tutupi ya, dari Pilpres tahun Ya, iya, iya, iya. 2019 ada cebong, ada kampret, sampai sekarang tidak habis-habis. Saya rasa sebenarnya itu sudah ya kita sebagai orang yang cerdas ya, presiden sudah terpilih, pemerintah sudah berjalan, udah tidak ada itu lagi. Yang ada adalah Indonesia gitu. Bagaimana kita bersatu, bagaimana kita melalui digital teknologi informasi ini ya kita untuk meningkatkan pengetahuan kita ya, pemahaman kita tentang tugas-tugas kita, baik kita selaku mungkin masih ada yang jadi pelajar, ada mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada bahkan yang mungkin di dunia usaha ya, bagaimana meningkatkan bisnisnya, kalau yang di dunia kerja bagaimana meningkatkan pengetahuan kita untuk menupang tugas pokok dan fungsi kita, ya seharusnya kita manfaatkan teknologi digital itu untuk hal-hal seperti itu. Jadi tidak untuk saling membuli gitu. Nah, ini harapan saya ke depan itu bagi masyarakat Kalimantan Barat, mari ya kita cerdas ya bermedia sosial, menggunakan teknologi informasi, jangan ya saling membuli, jangan saling menyakiti walaupun memang ya kita tidak saling ketemu ya, tetapi eh, jejak digital itu bisa dilacak sebenarnya. Bahkan kalau eh, kita juga membaca berita, bahkan siapa yang mengupload pertama berita itu pun bisa ditelusuri dan bahkan bisa dituntut dengan undang-undang informasi teknologi. Oke. Nah itu. Oke, terima kasih Pak, sangat Ya. bermanfaat sekali pastinya dan tentu saja ini rambu-rambu gitu Pak ya untuk Ya, semua kalangan untuk benar-benar berhati ketika menyampaikan informasi ataupun ketika mendapat informasi ya, seperti itu. ya, Nah, satu Pak ya, closing ya, untuk Insight Pontianak, bagaimana ya, sih mencoba untuk ya setidaknya di tahun-tahun awal-awal tahun ini bisa apa ya, membuat kita paham bahwa ada hal-hal yang memang harus kita cerdas dalam memahaminya, terutama ya, konten-konten digital seperti itu, Pak. ya. Terakhir. Jadi saya untuk closing statement saya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Insight Pontianak, mudah-mudahan akan semakin berkembang Amin. dalam rangka mengedukasi ya Betul, masyarakat betul, betul. tentunya, dan untuk ya kemajuan Kalimantan Barat di semua lini ya. Jadi memang sebenarnya teknologi informasi ya dengan literasi digital ini banyak sekali yang ada di dalamnya, tidak terbatas satu profesi, satu bidang, tetapi banyak bidang di sana. Jadi ya mari masyarakat Kalbar ini kita gunakan pengetahuan kita ya tentang literasi digital ini benar-benar untuk bisa mendukung ya kemajuan ya kita selaku pribadi ya, baik mungkin
ketakwaan kita ya kepada Sang Pencipta sesuai dengan agama kita masing-masing. Selaku manusia kita diberi tanggung jawab ya untuk yang sudah berkeluarga bertanggung jawab dengan keluarganya, mendidik anaknya, mencukupi kebutuhan ekonominya, bagaimana teknologi informasi ini kita manfaatkan untuk menunjang itu, dan bahkan yang kita bekerja di instansi swasta, pemerintah juga bisa menunjang profesi kita. Ini harapan saya seperti itu. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak Sugeng sehat selalu Pak. Dan semoga harapan kita bersama pastinya masyarakat lebih cerdas dan bisa menguatkan literasi digital mereka. Betul, ya. Terima kasih Sobat Insight atas waktunya. Dunia digital memang sangat luas, tapi kalianlah yang bisa membentengi dari arus informasi yang merugikan diri sendiri. Saya Wati Susilawati undur diri. Salam.